Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis NTV Gracia Adur dan juru kamera Muhammad Reza langsung dari Stasiun BNI City Sudirman, Jakarta Pusat. Gracia, selamat siang. Bisa dijelaskan seperti apa konsep integrasi Stasiun BNI City dan karet yang direncanakan oleh PT KAI? Baik Ellen dan juga pemirsa, konsepnya nanti akan kita rasakan ketika proses integrasi ini akan dimulai pada tanggal 28 September 2026, di mana nanti akan disatukan stasiun karet dengan stasiun BNI City. Artinya pemirsa bahwa nanti untuk penumpang yang naik maupun turun di yang turun melalui stasiun karet ini kemudian akan dialihkan menuju ke stasiun BNI City. Tujuannya adalah sebagai bentuk peningkatan layanan KRL Jabodetabek, yaitu melalui penataan alur pelanggan, kemudian juga peningkatan keselamatan dan operasional kereta, serta pembenahan akses di kawasan sekitar stasiun. Kalau kita pantau, Ellen dan juga pemirsa, untuk di stasiun karet sendiri, memang betul bahwa aktivitas penumpang di stasiun karet ini cukup padat, memiliki aktivitas yang cukup tinggi. Mengapa? Karena stasiun karet ini berada di posisi strategis, dekat dengan Pasar Tanah Abang, kemudian dekat dengan gedung-gedung perkantoran, kemudian sangat mudah untuk mendapatkan fasilitas transportasi umum, serta penumpang yang akan berjalan kaki dari dalam stasiun karet menuju ke lobi, ini hanya berjarak 2 meter saja. Nah, kemudian kalau kita juga pantau dari data yang kami himpun, pada 6 bulan pertama di tahun 2026 saja, stasiun karet ini mencatat adanya aktivitas keluar masuk penumpang ini mencapai total 7.000 orang. Kalau kita himpun dalam 1 tahun terakhir, ini stasiun karet memiliki aktivitas keluar masuk penumpang hingga mencapai 21.000 penumpang. Jadi artinya bisa dilihat dari data ini saja, stasiun karet ini memiliki aktivitas penumpang yang cukup tinggi. Sehingga kalau kita pantau di area sekitar stasiun karet ini selalu terjadi kepadatan arus lalu lintas, kemudian kemacetan, banyaknya ojek online ataupun makanan di pinggir jalan yang berada parkir di bahu jalan, sehingga ini menyebabkan kemacetan. Maka proses integrasi inilah yang kemudian dilakukan agar tidak terjadi kemacetan ataupun peningkatan layanan KRL Jabodetabek, sehingga integrasi pun ini dilakukan. Selama kami 3 jam memantau area lokasi di kawasan stasiun BNI City, Ellen dan juga pemirsa, bahwa memang betul aktivitas penumpang di stasiun BNI City tidak sepadat seperti stasiun karet. Banyak penumpang menggunakan stasiun BNI City untuk menggunakan fasilitas kereta api bandara. Jadi kebanyakan para penumpang naik ataupun turun di stasiun BNI City ketika menggunakan kereta api bandara. Nah, kalaupun ada penumpang yang bekerja di area Sudirman, ini rata-rata mereka tidak memilih untuk turun di stasiun BNI City. Mereka tetap lanjut perjalanan menuju ataupun turun di stasiun Sudirman. Nah, maka integrasi ini pun dilakukan karena juga dengan berbagai pertimbangan. Menurut KRL sendiri ada beberapa dampak positif yang terjadi, diantaranya adalah ini bisa memperbaiki aspek keselamatan operasional dari kereta api. Sebab jarak antara stasiun karet, stasiun BNI City, dan juga stasiun Sudirman ini jaraknya pendek. Sehingga proses integrasi pun ini dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kapasitas penumpang di peron stasiun BNI City ini sangat luas. Kembali ke studio, Ellen. Baik, Gracia, apakah nantinya selama proses pembangunan dan persiapan integrasi ada dampak terhadap operasional KRL ataupun aktivitas penumpang, dan bagaimana juga KAI mengantisipasi agar layanan juga bisa tetap berjalan lancar? Ya baik, sebelumnya terima kasih atas laporan dari jurnalis NTV Gracia Adur dan juru kamera Muhammad Reza langsung dari Stasiun BNI City Jakarta Pusat. Dan pemirsa, usai jeda, polisi menggagalkan upaya penyelundupan belasan unit sepeda motor hasil curian yang hendak dikirim ke Pulau Sumatera sesaat lagi.